Halo guys, apa kabar untuk semuanya Sobat Ngarit Indonesia? Dan kali ini saya lagi ada di Tangerang guys. Ini dia menghadiri acara Rakernas kedua APPSI di Tangerang Serpong. Buat semuanya semoga nanti menghasilkan hasil yang baik untuk kemajuan peternak Indonesia. Dan semoga peternak Indonesia semakin jaya. Ikutin video ini sampai selesai. Kita akan mengikuti Rakernas kedua APPSI Pusat. Bos Tommy minta izin. Oh iya, siap. Kata-kata untuk kemajuan peternak Indonesia ini bos, Sobat Ngarit semuanya. Iya. Kita harus bangga menjadi petani dan peternak di Indonesia karena swasembada pangan setelah ini di kepemimpinan Pak Presiden yang baru akan ditingkatkan. Jadi petani-petani dan peternak ini tahun 2025 ini akan kaya raya. Wah, amin bosku. Wah. Sobat Ngarit kaya raya semua nih. Iya dong. Amin. Iya. Kayak kaosnya Sobat Ngarit yang laris banget ya. Saya nggak tahu kandang gue. Ya? Nggak pernah main kandang. Belum pernah. Di mana tuh? Waduh, rahasia dong. Waduh. Malang ya. Ayo. Siap. Oke, terima kasih ya. Pokoknya katanya mau ngadain kontes sapi nih. Rencana ya? Rekan-rekan. Rencana ya ada. Tapi kalau kemudian ada perintah dari ketua umum untuk bikin di Surabaya, kita siap. Pasti nih Deli Wafa nih. Cus. Ya. Enggak pakai APPSI lah. Pakai APPSI ya. Disupport Deli Wafa. Oh iya. Pasti ya. Oke, ini datang di Rakernas kedua APPSI ya. Oh iya. Semoga peternak Indonesia semakin maju ya. Peternak yang pertama ikut kan ini ketua umum kan udah kayak orang tua saya. Siap. Udah lama sekali. Nah, kenapa Haji datang ya? Itu mentor politik saya, mentor bisnis saya. Siap. Oke. Terima kasih support selalu untuk APPSI. Siap. Sukses. Oh iya. Sama-sama Gerindra ya. Bismillah pokoknya untuk peternak Indonesia semoga nanti semakin maju, semakin jaya untuk APPSI. Sing di Penton belum datang ini. Ada. Pak Ahmad Muzani sudah datang guys. Ayo. Pak Haji datang. Ya. Ayo. Ya. Saya tadi udah terima, belum terima. Ini peternakan maju nih kalau gini. Ini kalau begini kita mau ikut jadi peternak juga kalau begini. Oke guys, kita memasuki Sebetulnya terburu anunya. Rakernas guys. Haji Dadang disilakan. Ini guys sambutan dari ketua APPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya pada tegang kelihatannya. Padahal tadi bincang-bincang dengan Bapak di kediamannya kita bicara santai. Yang terhormat dan kami banggakan, selamat datang kepada Bapak Haji Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI. Selamat datang. Yang terhormat Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI. Selamat datang di Rakernas APPSI. Selamat datang yang terhormat kepada Bapak Dr. Supratman Andi Adgas, Menteri Hukum dan HAM RI. Yang terhormat Bapak Sudaryono
Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, selamat datang. Yang terhormat Bapak Dr. Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternak dan Kesehatan Hewan Indonesia, terima kasih Pak hadir di acara Rakernas APPSI. Yang terhormat Bapak Insinyur Khalid MM, anggota Komisi 4 DPR RI, selamat datang Pak. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada keluargaku tercinta, seluruh anggota APPSI yang sekarang hadir. Tadi ada titipan dari Bapak, dari Pak Mujani. Beliau sedang sangat sibuk dan sekarang akan membuka ada satu rapat. Saya hanya memohon izin kepada Pak Mujani untuk mengutip satu kalimat sakti waktu beliau menyambut Presiden Joko Widodo. Boleh Pak Mujani saya kutip kalimat sakti Bapak? Kami berharap kecintaan Bapak terhadap APPSI dimulai dari kemeja batik APPSI. Jadi Pak Mujani ini luar biasa, kalimat begitu aja gemuruhnya luar biasa. Pada berdiri waktu itu. Saya lihat waktu itu di YouTube Pak, di medsos terus Pak, diputar terus berita itu Pak. Selanjutnya saya juga ada titipan dari Firman. Pak Haji kalau nutup nanti pembukaan, berilah pantun untuk Bapak. Itu diminta berulang-ulang ya Bang Firman ya. Saya coba pantun, belajar mengikuti caranya Bapak Mujani. Izin Pak. Mudah-mudahan ingat ya. Pergi haji ke tanah suci, masjidnya beralaskan perbanadi. Kami APPSI sangat bangga sekali dengan hadirnya Ketua Dewan Pembina Bapak Ahmad Mujani. Saya rasa cukup sekian. Salam rukun guyub APPSI Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan dan hormat Bapak Haji Dadang untuk tetap berada di atas panggung, dan kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Haji Ahmad Muzani untuk naik ke atas panggung untuk dilakukan prosesi pengukuhan Bapak sebagai Ketua Dewan Pembina APPSI. Pengukuhan Ketua Dewan Pembina APPSI akan disimbolisasi dengan penyerahan plakat dari Bapak Haji Dadang selaku Ketua Umum APPSI kepada Bapak Haji Ahmad Muzani. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang penuh rasa bangga dan hormat kepada Ketua Dewan Pembina APPSI Bapak Haji Ahmad Muzani. Kami persilakan kepada Bapak Haji Dadang untuk kembali ke tempat semula. Dan mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman. Yang kami hormati dan kami banggakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Dr. Supratman Andi Agas. Yang kami hormati dan kami banggakan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Sudaryono. Yang kami hormati dan kami banggakan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bapak Agung Suganda. Yang kami hormati anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Gerindra Insinyur T. Khalid. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi seluruh Indonesia Haji Dadang
dan seluruh jajaran pengurus APPSI yang saya hormati, para pengurus APPSI dari seluruh Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah hari ini kita berkumpul di tempat ini. Yang kedua, plakat kami terima, tapi izin dulu saya dengan Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden Republik Indonesia. Kalau tidak ada penjelasan berarti diteruskan sebagai Ketua Dewan Pembina. Tapi kalau nanti ada penjelasan berarti mohon dicarikan tokoh lain. Karena sudah diterima, saya terima. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia akan dilantik tanggal 20 Oktober. Rencananya beliau setelah tanggal 20 Oktober akan segera mengumumkan susunan kabinet beliau, dan kemudian kabinet diminta untuk segera melakukan program dan melaksanakan program dari Presiden pasangan Prabowo Gibran yang akan datang dilantik. Kalau kemudian ada harapan yang besar dari semua stakeholder perekonomian dari pasangan Prabowo Gibran dalam pemerintahan yang akan datang, saya kira itu sesuatu yang wajar. Beliau menang dengan angka yang sangat fantastis dari tiga pasang, melebihi dari yang diharapkan. Yang kedua, harapan masyarakat terhadap beliau sangat besar. Di antara banyak program beliau adalah beliau ingin menyegerakan program makan siang bergizi. Makan siang bergizi itu akan diberikan dalam catatan kami kurang lebih 82 juta siswa anak Indonesia. 82 juta siswa Indonesia akan makan bergizi setiap hari. Berarti setiap hari memerlukan beras, memerlukan sayur, memerlukan bumbu, memerlukan minyak, telur, ayam atau ikan atau daging dan susu. Harapan dari beliau adalah di satu sisi ini sebagai sebuah cara untuk meningkatkan gizi terhadap anak-anak kita, kualitas fisik anak-anak kita, kualitas IQ anak-anak kita, dan kesehatan anak-anak kita sebagai sebuah cara dini untuk mencegah penyakit kekurangan gizi. Tapi di sisi lain ini juga sebagai sebuah cara untuk menggairahkan ekonomi kerakyatan yang lebih bergairah lagi. APPSI harapannya adalah menjadi mitra dari program ini sehingga mendapatkan manfaat dari program ini. Baik petani sapi perah ataupun petani pedaging dari sapi itu. Harapannya kita ke depan akan menjadi negeri yang swasembada daging dan swasembada susu sapi. Menurut catatan, sekarang ini produksi susu nasional kita maksimal baru 25%, bahkan katanya kurang 22% dari total kebutuhan susu, konsumsi susu nasional. Kekurangannya kita masih impor. Jika nanti program minum susu diwajibkan ke anak-anak sekolah, dari 22 atau 25% itu turun menjadi 8%, dan kekurangannya harus difikirkan. Tadi Pak Mentan berbincang kepada kami, beliau sedang menggalang bagaimana mendatangkan sapi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam negara untuk memenuhi kebutuhan susu tersebut, termasuk dari Brazil, dari Thailand, dan dari berbagai macam negara yang bisa menghasilkan susu. Itu artinya apa? Dalam waktu pendek kita akan swasembada daging, dan dalam waktu pendek kita akan swasembada susu sapi. Kami berharap para peternak sapi yang tergabung dalam APPSI mempersiapkan diri untuk itu, baik dari sisi teknis ataupun berbagai macam kendala yang lainnya. Rapat kerja nasional hari ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai macam kendala teknis
yang dialami oleh para peternak sapi yang tergabung dalam APPSI. Pak Menteri Pertanian, Pak Wakil Menteri Pertanian yang saya hormati, apa kendala teknisnya? Kendala teknisnya para petani ini Pak Menteri klasik. Pertama, kendala jumlah sapi yang terbatas. Kedua, kendala bagaimana mendapatkan sapi itu sendiri. Ketiga, yang paling kendala modal. Yang ketiga adalah kendala siapa yang akan membeli produk ini. Teknisnya diselesaikan, lahannya diselesaikan, jumlah sapinya diselesaikan, modalnya selesai, tapi yang terakhir siapa yang akan mengkonsumsi, akan membeli produk ini. Itu sebabnya kita berkumpul di Rakernas hari ini. Nanti Pak Dadang yang akan ngurusin bapak-bapak semuanya sama ibu-ibu semua. Kita beri tepuk tangan dulu. Saya mengarah-arahin aja, ide-idein aja gitu. Nanti kalau ada apa-apa Bapak, jangan jauh-jauh dari Pak Menteri Pertanian sama Wakil Menteri Pertanian. Singkat cerita, kalau peternak sapi sejahtera, berarti insya Allah Indonesia sejahtera. Amin. Maju Indonesia. Tugas Pak Dadang satu, bagaimana dompetnya para peternak sapi ini dompetnya tebal. Kalau teman-teman ini sumringah Pak Dadang, suka traktir kanan, traktir kiri, duitnya lagi banyak. Tapi kalau udah mulai PSBS, bayar masing-masing, nah ini berarti Pak Dadang harus pikir bagaimana caranya gitu. Itulah saudara-saudara sekalian. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden, pikirannya adalah ini, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat, bagaimana mempertebal dompet rakyat. Anak yang usia dini, apakah TK, SD, SMP, SMA, baik yang di sekolah madrasah ataupun sekolah negeri atau swasta, bahkan di pondok pesantren, menjadi perhatian beliau. Ini baru satu sektor dari program beliau, yakni makan siang bergizi. Belum lagi sektor lain, misalnya beliau ingin menggalakkan perumahan rakyat, belum mentarget sekian ratus ribu bahkan sekian juta tahun, sekian juta unit rumah sederhana akan dibangun. Itu juga sebuah opportunity yang memungkinkan ekonomi kita bisa bergerak lebih baik lagi, lebih maju lagi. Belum lagi kemudian di sektor industri beliau akan menggalakkan hilirisasi dan seterusnya. Semuanya akan beliau galakkan, dan itu dilakukan demi masa depan negeri kita yang lebih baik, demi rakyat kita yang lebih sejahtera. Karena itu kami berharap APPSI terus menjadi mitra bagi pelaksanaan program pemerintah. APPSI harus terus menjadi teman seiring bagi pelaksanaan program pemerintah di bidang yang digeluti oleh PPSI, yakni penyediaan makan siang bergizi, khususnya penyediaan daging. Daging ini kalau bisa jangan mahal-mahal Pak Dadang. Jangan berpikir sapi yang gede jumbo harganya mahal, itu sapi kontes. Ini bagaimana harga daging juga bisa dinikmati oleh orang banyak. Karena itu bagaimana kita bersuasana pada daging, peternak-peternak kita bisa sapinya banyak, bisa dijual ke RPH bisa lebih bagus lagi, tapi bayarnya kontan, jangan diutang. Karena kalau hanya begini Pak Mentan, kata kawan-kawan, kami ini Pak berurusan dengan rumah potong hewan, sapinya habis, duitnya habis. Maunya dia sebelum sapi ditarik, duitnya dulu yang ditarik, tapi belum ketemu RPH yang begitu Pak Menteri gitu. Nah mudah-mudahan dengan program makan siang bergizi ini yang jumlah kebutuhan dagingnya banyak, akan memerlukan gizi yang lebih baik, dan mudah-mudahan APPSI bisa mensuplai kebutuhan lebih baik, tapi harganya jangan mahal-mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ahmad Muzani atas sambutan yang telah. Ini adalah tahun ini 5 tahun ke depan, mudah-mudahan 10 tahun anugerah bagi peternak Indonesia. Kenapa? Pertama dalam sejarah presiden terpilih begitu perhatiannya terhadap sektor pertanian dan peternakan, luar biasa. Ini momentum harus digunakan dengan baik. Jangan sampai tidak digunakan dengan baik.
Kami baru pulang dari Brasil, Qatar, Arkansas, Amerika Serikat, baru pulang kemarin. Nah, program beliau adalah makan gratis, makan bergizi. Di dalamnya ada daging dengan susu, dua yang harus diselesaikan. Susu kita impor 3,8 juta ton per tahun. Kalau ditambah 4 juta ton berarti 7 juta ton. Bapak kalau dulu kerja 8 jam, usahakan 20 jam ke depan. Ini momentum jangan dilepaskan. Belum tentu 50 tahun, 100 tahun presiden terpilih fokus pada sektor pertanian dan peternakan. Ini Pak Ketua, seluruh teman-teman sekalian, ini harus sisihkan lengan, kerja keras. Kami berusaha memperbaiki regulasi dan teman-teman sampaikan ke saya apa kendala-kendalanya. Khususnya sektor regulasi, Pak Dirjen, kita ini pelayan, kami pelayan. Dulu ada program IB, kelihatannya sekarang nggak jalan lagi ya? Masih jalan. Kemudian dulu ada bibit unggul kita impor. Kami berusaha mencari investor, kami baru dapat 5. 1 dari Thailand, Vietnam, besok kami teman hari Senin kami temani. Namanya perusahaannya TH. Kami dampingi mau investasi di Indonesia. Yang penting jangan diganggu. Dan mereka mampu bersiap memenuhi kebutuhan susu yang diimpor 50%, baru 1 perusahaan. Kami minta nanti masyarakat dilibatkan, ikut beternak dan seterusnya menjadi off-taker sekaligus. Itu komitmen kami. Itu 1. Hari Senin kami jemput beliau. Yang kedua, kami ke Brasil, G20, Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga Indonesia mendapatkan medali Agricola. Itu tertinggi di sektor pertanian, itu tertinggi dan 40 tahun baru kita rebut kembali. Jadi berbangga kemarin di G20 Brasil, karena mereka percaya ada 3 investor terbesar dari Brasil siap masuk ke Indonesia dan langsung bertanda tangan. Kami sudah poin dengan menterinya, kalau serius tanda tangan sekarang. Bisa nggak ditunjukkan? Ini langsung tanda tangan. Ini mana menteri? Tunjukkan menterinya. Langsung saya katakan tanda tangan. 100.000 ekor. Saya katakan, Pak, bisa nggak impor? Saya katakan bisa saja, tapi Bapak tidak mungkin bersaing dengan Australia. Dekat. Kemudian aku beritahu, nah ini belum tentu juga, tapi aku beritahu, sudah investasi negara lain. Jadi tidak mungkin Bapak menang. Harus Bapak datang investasi. Kalau begitu aku tanda tangan. Nah, ini adalah politik ekonomi dari Indonesia. Itulah cara-cara nego kita. Mengancam bujuk. Dan beliau tertarik, tanda tangan bisa. Nih, tanda tangan ini. Ini menterinya. Beliau yang minta bilateral. Begitu kita mendapat medali tertinggi di dunia untuk sektor pertanian, yang minta bilateral Argentina, Brasil, Amerika. Kami diundang ke sana, yang jujur terkesan Secretary of Agriculture, dia menjadi sopir saya. Nah, di situ ada kebanggaan tersendiri. Nah, ini saya kemarin ini dari Argentina, kemudian yang 1 di Amerika. Nah, ada 5 investor, tapi kami yang kawal, izinkan kami kawal. Kenapa? Dia sudah berniat 4 tahun, tapi nggak pernah jadi-jadi. Ya Pak Dirjen, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Jadi PT akan nggak pernah jadi. Memang tidak bisa narasi, bukannya nggak bisa. Jadi kalau narasi, peternak pasti tahu. Kalau masak saya sama dengan Bapak.
Mimpi, action. Mimpi, action. Tapi kalau mimpi nggak mungkin. Maaf, yang saya katakan doa ini juga. Tapi yang doa sesungguhnya ikhtiar di muka bumi. Coba kalau gini, ya Allah hidupkanlah sapiku, ya Allah datangkan sapi, pasti sapinya mati kelaparan dan sapi itu tidak pernah datang. Benar Bapak Ibu? Ikhtiar. Dan pasti Bapak bisa. Saya iri dengan Brasil. Aku tanya sapinya malu-malu dikit. Berapa? Jumlah penduduk 220 juta. Sapinya 220 juta juga. Aku ditanya, berapa penduduk Indonesia? 220 juta. Sapinya tak terhitung deh. Ngapain mau disampaikan? Kalau tidak salah sekarang 18. Berapa? Tambah turun lagi. Kok saya berhenti dulu 18 saya tinggal. Jadi 5 juta dipotong tidak dikembang. Kalau cuma lancar memotong, tidak lancar breeding. Selesai. Bapak Ibu pasti bisa. Ini golden momentum. Ada presiden, perhatiannya luar biasa. Saya kaget Pak Ketua MPR jadi Ketua penasehat ya, Ketua Pembina. Pak Dadang luar biasa Pak. Ini kecerdasannya Pak Dadang di atas rata-rata. Aku sudah jalan ke bandara, di tengah ada Pak Dadang, saya dapat wayang tidak bagi. Dia bilang ada Pak Sekjen, ini pemegang saham Republik ini, balik kanan kita, semua balik kanan kita. Jadi memang Pak Dadang ini jangan diganti ya, Pak Menteri jangan diganti, ini jadi ketua cocok, ini jadi ketua. Ini angkat juga saya pembina. Udah sempurna. Tapi dibawanya Pak Musani, hati-hati. Banyak orang pintar tapi tidak beradab. Jadi dibawanya Pak Musani. Itu Pak, kalau mau sukses beradab. Nggak ada rezeki itu lagi naik seperti air, nggak ada rezeki itu panjang turun merendah, makin Bapak merendah beradab, rezeki mengalir dari alam. Bapak Ibu sekalian, ini ada Pak Wamen, ada Menteri Hukum dan HAM, beliau pemegang saham, aku ini operator, jadi tahu diri. Jadi kalau beliau ada, sudahlah minta bantuan sama beliau, baru beliau ke saya pasti tanda tangan. Bapak Ibu sekalian, doakan kami ngantar besok. Beliau siap sampai 100.000, berarti sudah 200.000. Yang satu tadi begitu pidato, saya katakan tanda tangan. Kalau serius, malu kan? Menteri ini sama menteri. Begitu tanda tangan, aku diminta tanda tangan. Saya yang tanda tangan siapa sebelah? Pengusaha. Jangan. Ini Menteri Republik Indonesia yang harus Bapak Ibu, duduk saja. Kalau kami sudah ketemu G20, jangan coba-coba duduk saya di belakang. Pasti saya tinggal. Aku teringat Bung Karno. Pada saat mau pidato, dia bisiki Kennedy kalau tidak salah. Cerita dongeng, nganggu Kennedy. Begitu beliau pidato, satu ruangan nganggu. Padahal tadi cerita dongeng. Mungkin kancil dan buaya dia ceritakan. Itulah hebatnya Bung Karno. Masa gak ada Bung Karno lahir? Sekarang sudah 282 juta penduduk Indonesia. Bapak jadi Bung Karno sektor peternakan. Siap? Siap! Beternak gampang. Kami dulu beternak 2 ekor jadi 48. Bapak gampang. Sukses itu gampang. Semudah membelikan telapak tangan. Bukan tidak semudah membeli, bukan tidaknya semudah membelikan telapak tangan. Kami dulu peternak, kami tinggal di kampung. Umur 9 tahun kami pecah menjual batu gunung. Tapi saya katakan, enggak, aku harus bongkar laci dunia. Aku harus bunuh kemiskinan ini kalau dia malu hidup. Bapak mau sukses? Peternak yang ada mau sukses? Enggak, kecil suaranya. Enggak mungkin ternaknya hidup. Enggak bisa makan, enggak bisa gemuk kalau suaranya seperti itu. Asal mau sukses? Ini baru tanda-tanda hidup. Aku tunda orang pertumbuhan karena peternakan. Bapak Ibu kalau mau sukses tidur dengan sapi, cium sapi,
Ya Mas Amin nih. Tanya sapinya, kamu lapar kekurangan minum air segala macam. Ini peternak tapi bergaya ke mall, apa urusan dengan mall? Biarlah istrimu yang ke mall. Benar Bapak Ibu? Dia peternak tapi main domi. Apa urusanmu main domi? Dia peternak tapi pergi petente, enggak ada urusanmu. Tidur dengan ternak kalau mau berhasil. Tanya ternakmu, cintai ternakmu. Kalau perlu adalah dia, bukan istri ya. Selingkuhan yang terdekat. Tapi peternakan setia. Nggak bisa Bapak Ibu. Asik. Kami pernah beternak, kami pernah berusaha, kami pernah jual ikan. Cintai apa yang kau kerjakan, sejajar dengan cintanya pada sedikit di bawah sedikit dengan istri, baru berhasil. Kalau asal peternak pakai baju, rapat, ada opsi datang, hadir, dengar, duduk, diam, tidur, nggak ada omong kosong. Bapak harus jaga, cinta itu sapi, mandikan itu sapi, bisiki sapi, diskusi sapi. Sudah makan belum? Jangan sarapan sebelum sarapan sapi. Jangan makan siang sebelum sapi sarapan makan siang. Jangan tidur sebelum sapi tidur. Itu baru peternak yang handal. Aku lama miskin, 36 tahun pengalaman miskin. Aku miskin, jelek. Bisa tunjukkan nggak? Muncul, jelek. Gondrong, miskin, tinggal di kaki gunung. Tahu Bapak, kalau kita miskin, right? Kalau kita miskin, nggak ada sahabat, nggak ada sepupu, nggak ada yang mau temani kita. Minum di warung kopi, nggak ada yang mau mendekat. Bakalan beban. Benar nggak? Benar tadi Pak Musadi luar biasa beliau. Kalau sudah mulai BS, sudah rusak itu peternakan Indonesia. Saya ulangi, kalau sudah BS, rusak peternak Indonesia. Tahu BS? Baik sendiri-sendiri. Sudah tidak punya adab. Yang Pak Musadi bayar. Nah, aku bedi. Pernah aku alami. Bayar TV. Kalau aku lewat di kafe, langsung jantung saya berdebar, jangan sampai dipanggil singgah. Kita tidak tahu, tidak jelas mana yang bayar nanti. Terakhir saudaraku